warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Larasati. Saya Viola Mesya Putri. Kembali lagi dengan kami, kelompok 4 dengan Ngodat, Ngobrol Adat. Nama Bapak Elson, gelar Datuk Raja Kemuyan, penghulu suku Piliang, Nagari Marapane, sekaligus selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Marapane, dan juga sekaligus diamanahkan selaku Ketua Elkam Kecamatan Bukit Sundi. Jadi Pak, kegiatan-kegiatan Pak apa sih yang termasuk dari adat pesan di Sarak pesan di kita berulah ini? Jadi kalau nan sawana-wananya ABS-SBK tadi sebenarnya sebelum ada perjanjian Bukit Marapalam tadi, orang Islam kan lah mulai menyebar di Minangkabau, yang awalnya di Kampung Arab Padang Pariaman tadi. Sudah tuh setelah terjadi perjanjian Marapalam, lahir ABS-SBK tadi. Sebenarnya itu di dalam tatanan kehidupan awak sehari-hari, ya, indak banalah ado ABS-SBK tuh, kita kan selalu, contohnya apa yang kan kita buat dilarang enggak menurut agama. Kalau awak dilarang menurut agama kan tak akan kita lakukan. Iya, Pak. Kebetulan kita di Minang, ya, dilarang enggak menurut adat. Iya. Jadi jangan, ya, karena suatu di Minangkabau kini kita berpatokan KABS-SBK, jangan sampai terbalik pasang. Apa arti terbalik pasangnya? Segala sesuatunya itu dikaitkan dengan adat. Yang benarnya yang mana? Ya, tentu syarat dulu. Iya. Syarat tadi agama dengan ketentuan agama. Agama tadi berpedomannya kepada Al-Quran dan hadis dan ajaran agama Islam tadi. Jadi ada juga kita kekeliruan awak. Ya, seolah-olah adat tadi segala-galanya. Ya, adat tadi segala-galanya. Pak lagi contoh. Ya. Boleh enggak seseorang nikah dengan sepupu kalau dalam ajaran Islam? Boleh. Misalnya ibu awak beradik kakak, beku anak awak nikah, boleh di dalam Islam. Tapi di dalam adat tidak boleh. Iya, betul. Jadi mengenai larangan di adat tadi, ya, sebenarnya tidak merusak syarat ketentuan agama. Karena kan dulu kenapa dibolehkan? Kita kan bisa berpikir ya, dulu wah alun baral ya. Iya. Jadi gampang saja alun kambang awak alun banyak ada. Kenapa dibolehkan dengan sepupu? Kini kenapa kita nikah dengan sepupu? Tidak boleh. Nggak ada orang lain. Ada yang dari Payakumbuh, ada yang dari Pasaman, apa ada orang Solok kan ganteng. Iya kan? Nah, kenapa kita cari saudara awak sendiri? Berarti awak nggak mencari itu sana awak. Jadi Pak, misalnya kan kayak suatu daerah tuh kan ada yang saling menyukai nih, kayak Vio kan Pak, suka sama Fauzi. Misalnya kami itu kayak sesuku gitu Pak. Terus kan beberapa daerah ada yang dikasih denda atau gimana gitu Pak. Gimana menurut Bapak soal tentang itu Pak? Vio, ya ajakan kawan yang lain. Adat di Minangkabau kok, ya, ada namanya adat sebatang panjang. Iya, sama. Ya. Adat sebatang panjang tuh itu sama pemakaiannya seluruh nagari di Minangkabau. Ya, sama di Minangkabau. Maksudnya bahwa menurut garis keturunan ibu itu kan salah satu di Minangkabau itu kan dalam adat sebatang panjang. Nah,
tapi ada adat selingkah nagari. Nah, jadi ada di nagari lain karena berlaku adat selingkah nagari ya, Vio ya. Kawin sesuku itu tidak boleh. Ya. Ada di nagari lain ya yang kawin sasuku itu dibolehkan, tapi dengan ya naindak sanagari. Nah, contohnya ada orang Caniago, misalnya orang Melayu dari orang Peliang misalnya, ya model apa orang Peliang dari Meninjau, tahu-tahu si Fauzi ini orang Peliang, ya kan? Kalau di negari apa dibolehkan dalam adat selingkah nagari. Tapi kalau sesama orang Peliang di Marapane tidak boleh. Berarti tidak boleh senagari gitu ya Pak? Nah, tidak boleh. Nah, beda lah Vio di negari Sukam sekarang. Ya, sukunya Kutenye misalnya, boleh suku Kutenye sama suku Kutenye. Nah, tapi beko kan adalah model di Cinago, adalah Andikonya, ada Tabagilanya. Padahal sukunya sama, satu nagari. Ada yang dibolehkan. Jadi makanya apa tadi menjawab pertanyaan Pio tadi itu tergantung dalam adat selingkah nagari. Nah, tapi di Minangkabau ya kalau awak paci kepada ada sebatang panjang, itu ada dua pendapat. Ada yang membolehkan ya untuk yang sasuku walaupun di luar ada nagari awak. Ada pendapat Datuk tadi yang tidak membolehkan kawin sasuku. Nah, jadi tidak ada suatu kesimpulannya. Jadi kalau soalnya kalau lari ke ABS-SBK tadi, tentu awak kalau orang Minang ya, orang Minang, ini pasti orang Islam. Ya, kalau lah ada orang Minang nalar keluar dari agama Islam, ya itu ada sebagian kecil, berarti tidak diakui sebagai orang Minang lah. Nah, ya tidak diakuinya sebagai orang Minang, tapi makanya ya awak kaji saraknya menurut ajaran Islamnya kan ya. Jadi jangan awak kaku ya. Jadi berjalan karena awak lah kambang ya Bio ya. Awalnya ya tidak boleh. Karena awak seketik baru alun-alun kambang lah kan. Akhirnya awak kambang. Nah, jadi tentu adat tadi harus tidaklah kakunya seharusnya ada. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan lain, tapi pada kesimpulannya adat ke sebenarnya bagaimanapun harus perubahan, harus kemajuan, globalisasi segala macam. Adat ke itu adalah semacam ABS-SPK tadi fondamen yang tidak sulit untuk laksanakan kan. Kenapa? Segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari walaupun bagaimana kemajuan perubahan zaman kan, perubahan keadaan yang lalui sehari-hari kan, sepanjang berpedoman kedua azas tadi, ya kalau tidak salah menurut agama, syarat, kalau tidak melanggar mengenai ketentuan adat, khususnya untuk di Minang kan tidak sulit untuk melaksanakan itu. Bagaimana? Nah, jadi dan lagi ya akan terjawablah pertanyaan-pertanyaan yang secara umum dia Pak. Zaman sekarang udah berbeda kan Pak? Ada nggak perbedaannya pengaplikasian ABS-SPK ini dari dulu sama sekarang, ada nggak bedanya Pak? Kalau pada prinsipnya ya kan, Ya, prinsip. nah, makanya Bapak bilang tadi kan, gimana pun ya kemajuan zaman, perubahan dalam segala sesuatu yang lain-lainnya, seiring berjalan waktu ya faktanya karena ada semacam kesalahan juga ya bagi datuk-datuk dari mama-mama dari pemangku adat, kita tidak memberikan semacam pemahaman kepada anak keponakan, makanya tidak memahami kan. Kalau pertanyaan tadi, kalau kita memberikan pemahaman seperti inilah contohnya kan kepada anak-anak keponakan kita, bagaimana kita mengenai SPSBK tadi bisa makin lama makin mengerucut? Nggak mungkin. Sebab segala sesuatunya kita pikir kita mau pakai celana pendek keluar
Ini salah enggak menurut? Bergandengan-gandengan sebelum sementara kita belum suami istri. Baik pun di dalam agama, baik pun di dalam adat, ya. Itu. Jadi tidak akan mungkin. Tapi dengan catatan ya, pemangku-pemangku adat tadi tentu ada pembinaan khusus ya kepada anak keponakannya. Kalau faktanya ya, Bapak jawab, ya ada pengaruh apa itu ada tentang adat istiadat, ada itu faktanya. Nah, tapi kalau mencari yang benarnya, kalau pemangku adat tadi selalu memberikan pelajaran pemahaman kepada anak keponakan di daerah masing-masing, ya, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan diperbuat, tentu akan selalu berpedoman kepada ya agama dan adat. Nah, itu hal yang tidak rumit sebetulnya. Tapi kalau pertanyaan tadi, ya, ada nggak kira-kira tergerus ya mengenai ABS SBK ini seiring berjalan zaman kan? Pasti. Jadi kita tidak pula bisa bohong kan? Pasti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak dari mahasiswa UPI Padang sesuai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Bapak tadi. Kalau ada jawaban Bapak yang kurang mengena, ya Bapak mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada anak-anak Bapak mahasiswa UPI dari Padang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.